Ilmu ekonomi dalam pandangan konvensional merupakan kajian tentang manfaat sumber daya yang langka atau terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Pengertian ini memberikan implikasi bahwa ada kesenjangan antara ketersediaan jumlah sumber daya yang terbatas dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan konsep ini terlihat bahwa permasalahan pokok ekonomi dalam sumber daya untuk mencukupi kebutuhan manusia. Masalah pokok ekonomi Islam. Masalah-masalah pokok dalam ekonomi disebabkan oleh 3 faktor yang saling berkaitan, yaitu 1. Kelangkaan sumber daya. Kelangkaan merupakan akibat dari ketidakseimbangan atau kesenjangan antara ketersediaan faktor-faktor produksi yang terbatas dengan tingkat kebutuhan yang tidak terbatas. 2. Kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan merupakan cerminan dari keperluan manusia akan hal-hal mendasar yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan. Di dalam ekonomi konvensional, manusia digambarkan sebagai makhluk yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas sehingga tidak sesuai jumlah sumber daya yang tersedia. 3. Terbatasnya faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi merupakan sesuatu yang telah ada atau disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa seperti tanah dan sumber alam, tenaga kerja, modal, dan skill. Karakteristik ekonomi Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah karakteristik diartikan sebagai mempunyai sifat khusus sesuai dengan perwatakan tertentu. Kata karakteristik bersinonim dengan tipikal, distingsif, eksklusif, dan lain sebagainya. Dari pengertian tersebut, karakteristik dapat dipahami sebagai suatu keistimewaan atau kekhususan atau keunikan atau ciri khas yang dimiliki suatu entitas tertentu yang membedakannya dengan entitas lain. 4 karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama adalah iktisad rabbani. Segala aspek dalam Islam tidak bisa lepas dari nilai-nilai tauhid. Ini merupakan karakteristik pertama yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Tidak ada sistem ekonomi lain di dunia ini yang mengaitkan dengan unsur-unsur ketuhanan dan dalam praktik-praktik sehari-hari. Umumnya mereka merupakan sistem yang bebas nilai, sehingga ia tidak berkaitan dengan unsur-unsur lain selain dari ekonomi. Di dalam kenyataannya, apapun yang ada di muka bumi ini merupakan suatu sistem yang saling berkaitan, sehingga tidak bisa melepaskan diri satu sama lain. Yang kedua adalah iktisad akhlaki atau ekonomi akhlak. Peran akhlak dalam Islam sangat signifikan karena perbaikan akhlak merupakan tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Hadis riwayat Bukhari. Komponen akhlak dalam Islam harus diintegrasikan dalam setiap aspek kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, iktisad insani, ekonomi kerakyatan. Di dalam sistem ekonomi Islam, manusia merupakan tujuan sekaligus juga sasaran sebagai dalam setiap aktivitas ekonomi karena manusia merupakan khalifah Allah yang ada di muka bumi. Di dalam kaitan ini, Allah menganugerahkan manusia dengan berbagai kelebihan dan sarana yang memudahkan mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai khalifah. Karena itu, manusia wajib bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kreativitas dan inovasi untuk dapat menjadikan manusia sebagai tujuan ekonomi dalam pandangan Islam, sekaligus merupakan sarana dan pelakunya dengan memanfaatkan ilmu. Yang keempat adalah iktisad wasati atau ekonomi pertengahan. Islam juga mengajarkan manusia untuk tidak berlebih-lebihan dan hidup seimbang. Dalam hal konsumsi, misalnya ulama-ulama terdahulu mengajarkan manusia untuk seimbang dengan pola yang sehat, yaitu dengan pola makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Dalam konteks yang lebih luas, dalam segala aktivitas manusia dengan selalu mempertimbangkan aspek duniawi dengan aspek ukhrawi. Bentuk keseimbangan yang dimaksud di antara dua aspek ini adalah menyesuaikan segala sesuatu dengan porsinya masing-masing secara adil. 4 fondasi ekonomi Islam. Yang pertama adalah akidah.
dalam konsep ini, aktivitas manusia memiliki nilai akuntabilitas yang menempatkan perangkat syariah sebagai parameter kesesuaian antara khas aktivitas usaha dengan prinsip-prinsip syariah. Hubungan ekonomi dengan akidah dan syariat tersebut memungkinkan aktivitas ekonomi dalam Islam menjadi ibadah. Fondasi ini menumbuhkan kesadaran bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas ketuhanan sehingga menumbuhkan integritas yang sejalan. Yang kedua adalah syariah. Prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi secara umum akan menjadi sumber ketentuan yang mengatur pola hubungan bagi semua pelaku dan stakeholder perbankan syariah. Dalam konteks ini, penerapan perilaku ekonomi baik dari sisi produksi dan konsumsi tidak boleh lepas dari konteks maslahat. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi sesama manusia dengan lingkungannya, dan manusia dengan penciptanya, agar hubungan tersebut menjadi harmonis dan sinergis. Terakhir adalah ukhuwah, merupakan fondasi dalam segala aktivitas ekonomi. Ukhuwah atau kesetiakawanan adalah prinsip persaudaraan dalam menata interaksi sosial yang diarahkan pada harmonisasi kepentingan individu dengan tujuan kemanfaatan secara umum dengan semangat tolong-menolong. Ukhuwah dalam aktivitas ekonomi dilakukan melalui proses ta'aruf atau saling mengenal, tafahum atau saling memahami, ta'awun saling menolong, takaful saling menjamin, dan tahaluf saling beraliansi. 3 pilar ekonomi Islam. Yang pertama, keadilan. Pilar keadilan memayungi segala aktivitas yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak, serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip mualamah yang melarang adanya unsur. Yang pertama, riba, unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasyiah maupun fatwa. 2. Zalim, segala bentuk aktivitas yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Yang 3. Masyir, unsur judi dan perilaku untung-untungan. Yang keempat, gharar, unsur ketidakjelasan. Yang kelima, haram, unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional. Yang kedua, pilar keseimbangan. Pilar keseimbangan dimaksudkan sebagai menyeimbang antara aspek material dengan spiritual dalam segala aktivitas ekonomi. Konsep keseimbangan dalam syariah meliputi pembangunan material dan spiritual, pengembangan sektor keuangan dan sektor real, risk dan return, bisnis dan sosial, serta pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, pilar kemaslahatan. Kemaslahatan yaitu segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Sesuatu dipandang bermaslahat jika memenuhi 2 unsur, yakni kepatuhan syariah, halal, dan bermanfaat, serta membawa kebaikan thayyib bagi semua aspek secara integral yang tidak menimbulkan mudarat dan merugikan adanya salah satu aspek. Tujuan ekonomi syariah. Tujuan akhir penerapan ekonomi syariah adalah al-falah, yaitu kesuksesan yang hakiki berupa pencapaian kebahagiaan dari segi material dan spiritual serta kesejahteraan dunia dan akhirat. Kesejahteraan tersebut diartikan dengan tercapainya pemenuhan kebutuhan hidup atau aspek sosial dan ekonomi yang ditandai dengan semakin menyempitnya kesenjangan kelompok masyarakat mampu dan kurang mampu, serta terpenuhinya kebutuhan dasar manusia. Maslahat kondisi tersebut akan mengantarkan manusia pada pencapaian tujuan akhir, yaitu kesejahteraan di akhirat, yang berarti terpenuhinya kewajiban-kewajiban accountability manusia sebagai khalifah di muka bumi yang mempunyai tugas utama memakmurkan bumi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam terdiri dari nilai kepemilikan, nilai keadilan, nilai keseimbangan, nilai kebebasan, nilai kebersamaan,
Prinsip-prinsip dan etika bisnis itulah yang kini menjadi landasan operasional lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Prinsip dasar ekonomi Islam. Prinsip dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip yang dimaksudkan di sini adalah sebuah landasan berpijak di mana kerangka dan konsep ekonomi Islam dibangun atas dasar tersebut. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan implikasi dari nilai filosofis ekonomi Islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dari perilaku ekonomi. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi Islam. 6 prinsip dasar yaitu 1. Pengendalian harta individu. Prinsip dasar ini merupakan fungsi zakat yang tidak banyak dikemukakan secara eksplisit dalam pembahasan dan kajian lain. 2. Distribusi pendapatan yang inklusif. Dengan prinsip ini, distribusi kekayaan dan pendapatan dari masyarakat kaya kepada mustahik harus diwujudkan. Distribusi tersebut bertujuan untuk menjamin daya beli seluruh lapisan masyarakat dalam memenuhi konsumsi kebutuhan masyarakat. 3. Bertransaksi produktif dan berbagi hasil. Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagi hasil dari resiko atau profit and risk sharing. Pelarangan atas riba akan meniadakan tambahan atas modal yang dispasikan di awal sehingga pemilik modal turut menanggung resiko dari kegiatan usaha. 4. Transaksi keuangan terkait sektor real. Menurut prinsip dasar ini, transaksi keuangan hanya terjadi jika ada transaksi sektor real yang perlu difasilitasi oleh transaksi keuangan. Sektor keuangan ada untuk memfasilitasi sektor real seperti ungkapan money follow the trade dan tidak sebaliknya. 5. Partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Implikasi dari prinsip dasar ini, jika dikelola secara optimal dan produktif akan menambah sumber daya publik dan kegiatan aktif perekonomian. 6. Bertransaksi atas kerjasama dan keadilan. Sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam yang menjunjung tinggi keadilan kerjasama dan keseimbangan, setiap transaksi muamalah, khususnya transaksi perdagangan dan pertukaran dalam perekonomian, harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam syariat.